Halo, assalamualaikum, salam sahabat finansial. Selamat datang kembali di channel Gapai Sukses yang selalu membahas tips dan trik keuangan yang berguna. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu cara agar terhindar dari pinjol. Jadi, pastikan Anda menonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan informasi yang sangat berharga. Sebelum itu, apa sih pengertian pinjol? Pinjaman online adalah layanan jasa dari perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dengan cara yang mudah. Proses pengajuan pinjaman di perusahaan-perusahaan ini lebih mudah daripada bank. Beberapa platform bahkan hanya menggunakan KTP dan foto wajah. Dalam arti sempit, pinjaman online diartikan sebagai pembiayaan yang bisa dilakukan melalui gawai tanpa tatap muka. Sementara dalam arti luas, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman yang tidak diambil langsung dari bank konvensional. Di Indonesia, pinjaman online makin menjamur beberapa tahun belakangan. Kemudahan yang ditawarkan bahkan memunculkan polemik baru, yakni kemunculan orang-orang gagal bayar atau terjebak dalam cicilan pembiayaan. Seram ya sahabat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, kita akan membahas mengapa pinjol bisa menjadi masalah. Mari kita jawab. Risiko pinjol, atau pinjaman online, mencakup sejumlah potensi bahaya finansial dan risiko keamanan yang perlu diwaspadai. Ahli keuangan menyoroti beberapa risiko utama yang terkait dengan pinjol. 1. Bunga tinggi dan biaya tersembunyi. 2. Praktik penagihan yang agresif. 3. Keamanan data dan privasi. 4. Ketidakjelasan regulasi. 5. Siklus utang yang berkelanjutan. 6. Ketidakstabilan finansial. 7. Berpotensi melakukan penipuan. Dengan memahami risiko ini penting untuk melindungi diri dari potensi masalah keuangan sebelum mengambil pinjaman online. Selanjutnya kita akan membahas cara mengenali ciri-ciri pinjol yang tidak aman. Mengenali ciri-ciri pinjol yang tidak aman adalah langkah penting untuk melindungi diri dari potensi risiko keuangan dan masalah lainnya. Ahli keuangan merekomendasikan agar Anda memperhatikan beberapa ciri-ciri berikut. 1. Tidak memiliki izin resmi. 2. Suku bunga yang tidak wajar. 3. Syarat dan ketentuan yang tidak jelas. 4. Praktik penagihan yang agresif. 5. Kurangnya transparansi. 6. Memiliki testimoni dan ulasan yang negatif. 7. Pinjol yang tidak aman mungkin tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana proses pinjaman berlangsung, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, dan bagaimana hitungan bunga atau biaya dilakukan. 8. Jika pinjol memberikan pinjaman tanpa memerlukan verifikasi data atau informasi pribadi yang cukup, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak mematuhi standar keamanan yang tepat. 9. Kurangnya informasi kontak. 10. Jika penawaran pinjaman terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, seperti suku bunga sangat rendah atau persyaratan yang sangat mudah, itu bisa menjadi tanda bahaya. Pinjaman yang masuk akal biasanya memiliki syarat yang adil dan realistis. Dengan memahami ciri-ciri ini, Anda dapat lebih waspada dan membuat keputusan finansial yang lebih cerdas saat memilih pinjol. Baik, selanjutnya kita akan membahas keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan ketika berurusan dengan pinjol atau layanan keuangan online. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait keamanan data dan privasi saat menggunakan pinjol.
1. Pastikan bahwa situs web atau aplikasi pinjol menggunakan enkripsi data yang kuat selama proses transmisi. 2. Baca dan pahami kebijakan privasi pinjol dengan cermat sebelum memberikan informasi pribadi. Pastikan mereka menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi Anda. 3. Otorisasi dan autentikasi ganda. 4. Perhatikan pengelolaan cookies. Situs web yang baik biasanya memberikan kontrol yang baik terhadap penggunaan cookies dan memberitahu Anda bagaimana cookies akan digunakan. 5. Pastikan bahwa pinjol menggunakan langkah-langkah keamanan jaringan yang kuat, termasuk perlindungan terhadap serangan siber dan peretasan. 6. Pastikan bahwa sistem dan perangkat lunak yang digunakan oleh pinjol selalu diperbarui secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang baru muncul. 7. Pastikan bahwa hanya staf yang membutuhkan akses ke informasi pribadi Anda yang memilikinya. Pemeliharaan kebijakan hak akses yang ketat dapat membantu mencegah penyalahgunaan data. 8. Periksa apakah ada ketentuan keamanan yang jelas dalam perjanjian pengguna atau kontrak pinjaman. Ini termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pinjol untuk melindungi keamanan data Anda. 9. Selalu berhati-hati terhadap informasi pribadi Anda sendiri. Jangan pernah membagikan detail pribadi atau informasi keuangan melalui saluran yang tidak aman atau tanpa enkripsi. 10. Pastikan bahwa pinjol memiliki kebijakan pemusnahan data yang aman dan menghapus informasi pribadi Anda setelah tidak diperlukan lagi. Dengan memastikan bahwa pinjol yang Anda pilih memenuhi standar keamanan data yang tinggi, Anda dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi dan keuangan Anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada pihak pinjol tentang langkah-langkah keamanan yang mereka terapkan jika Anda memiliki kekhawatiran khusus. Pembahasan selanjutnya kita juga perlu memanfaatkan lembaga keuangan resmi untuk mengelola keuangan dengan lebih aman dan terhindar dari risiko pinjol yang tidak aman. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari menggunakan lembaga keuangan resmi. 1. Lembaga keuangan resmi biasanya tunduk pada regulasi pemerintah dan diawasi oleh otoritas keuangan. 2. Suku bunga yang terkendali. 3. Lembaga keuangan resmi biasanya lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan mereka. 4. Mendapatkan perlindungan konsumen. 5. Produk dan layanan yang diversifikasi. 6. Akses ke sistem pembayaran resmi. 7. Akses ke layanan teknologi keuangan inovatif memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah digunakan. Ini termasuk layanan perbankan digital, aplikasi perbankan, dan fitur-fitur canggih lainnya. 8. Memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas cara membangun dana darurat. Salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari pinjol adalah dengan memiliki dana darurat. Membangun cadangan darurat adalah langkah penting dalam merencanakan keuangan pribadi yang stabil. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda membangun dan mengelola cadangan darurat. 1. Evaluasi keuangan Anda. 2. Tentukan jumlah cadangan darurat yang dibutuhkan. 3. Identifikasi pengeluaran utama. 4. Buat anggaran dan sisihkan dana. 5. Mulai menabung dengan jumlah kecil. 6. Manfaatkan opsi pembayaran otomatis. 7. Pilih rekening yang sesuai. 8. Tinjau dan perbarui secara berkala dana darurat Anda. 9. Hanya digunakan untuk keadaan darurat. 10. Tetapkan tujuan jangka panjang. 11. Tetap konsisten dalam menyisihkan sebagian dari pendapatan Anda untuk cadangan darurat. Kedisiplinan finansial adalah kunci untuk membangun dan memelihara cadangan darurat yang kuat.
Dengan membangun cadangan darurat yang memadai, Anda dapat menghadapi ketidakpastian keuangan dengan lebih tenang dan melindungi diri dari dampak finansial yang tidak terduga. Sehingga kita dapat terhindar dari jeratan pinjol. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga video ini membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih bijak dan terhindar dari pinjol. Jangan lupa untuk like, subscribe, agar channel kita terus berkembang. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.